Di atas kertas, organisasi Anda terlihat sangat sehat. Ada target yang jelas, ada angkanya, juga dashboard yang lengkap. Tapi coba deh, Anda menjawab jujur satu pertanyaan ini. Dalam keputusan yang paling sulit yang Anda ambil belakangan ini, keputusan yang beresiko, yang tidak punya jawaban ideal, kira-kira berapa banyak sih KPI yang benar-benar membantu Anda memilih? Bukan sekedar dilaporkan, juga bukan sekedar dipresentasikan, tapi memang yang benar-benar dipakai sebagai alat berpikir. Banyak organisasi tidak kekurangan KPI. Yang menjadi kekurangannya adalah KPI yang memang hidup di momen keputusan yang nyata. Di ruang rapat, angka sering hadir setelah keputusan dibuat. Bukan untuk memandu, tapi sebenarnya untuk membenarkan. Dan di titik itu, performance system pelan-pelan berubah peran dari alat kepemimpinan menjadi alat yang bersifat administratif. Kalau ini terasa familiar, bukan berarti kita berkata bahwa organisasi Anda gagal, tapi justru sebaliknya. Ini terjadi di organisasi yang tumbuh, di mana kompleksitas dalam hal ini bergerak lebih cepat daripada sistemnya sendiri di dalam organisasi. Maka di sini saya mau mengajak Anda untuk kita membedah satu hal penting. Bukan kenapa KPI-nya sering salah dalam tanda kutip, tapi kenapa KPI sering berhenti relevan tepat ketika organisasi sebenarnya paling membutuhkannya. Saya mau mengajak Anda, ya, kita sama-sama mundur sedikit. Kebanyakan KPI tidak dibuat di saat organisasi yang sedang tertekan, sedang deadline tinggi, tapi dia biasanya dibuat saat masih ada ruang bernafas, saat ritme kerja relatif stabil, saat masalah besar belum terasa mendesak. Dan di titik itu, ya, organisasi masih bisa berpikir rapi. Target revenue ditentukan. Efisiensi juga dihitung. Produktivitas diproyeksikan. Semua terasa masuk akal untuk kondisi saat itu. Masalahnya ini jarang disadari. Bisnis yang sudah berjalan hampir tidak pernah bergerak secara linier. Yang berubah bukan cuma angka, tapi jenis masalahnya. Di tengah tahun, biasanya mulai muncul tuh hal-hal yang tidak tertulis di KPI. Bottleneck antar fungsi. Lalu keputusan yang saling tarik-menarik. Trade-off yang tidak punya jawaban ideal. Dan justru di fase inilah, maka kepemimpinan di dalam organisasi itu diuji. Bukan soal mencapai targetnya, tapi soal memilih mana yang dikorbankan. Namun KPI karena dibuat saat organisasi dunia masih terasa tenang, sering tidak dirancang untuk membantu pilihan-pilihan sulit ini. Akhirnya, organisasi hidup dengan dua logika sekaligus. Di lapangan, orang bereaksi pada realita tekanan, urgensi, resiko di dashboard. Angka tetap berjalan, seolah-olah dunia tidak banyak berubah. Semakin lama jarak ini dibiarkan, maka KPI berhenti menjadi alat berpikir. KPI tetap dilaporkan, tetap dibahas, tapi pelan-pelan ditinggalkan dalam keputusan yang nyata. Dan di titik ini, performance review mulai kehilangan arah. Bukan karena orang tidak peduli, tapi karena sistemnya
tidak lagi bicara dengan kompleksitas bisnis hari ini. Maka di titik ini, masalah KPI bukan lagi apakah angkanya realistis. Masalahnya mulai bergeser ke sesuatu yang lebih tidak nyaman. KPI kita menuntut semua hal berjalan baik di waktu yang bersamaan, benar nggak? Tumbuh cepat, efisien, resiko rendah, tim tetap stabil. Di atas kertas, semuanya terlihat selaras. Tapi kalau kita berbicara di dunia nyata di lapangan, setiap keputusan besar selalu punya harga yang harus dibayar. Kalau kita mendorong yang namanya growth, maka ada tekanan ke kualitas atau ke people-nya. Kalau kita menjaga stabilitas, maka ada peluang yang kita lepas. Kalau kemudian kita menekan biaya, maka akan ada kecepatan yang dikorbankan. Dan disinilah KPI kemudian biasanya mulai saling bertabrakan. Bukan karena KPI-nya yang buruk, tapi karena tidak pernah dipaksa menjawab pertanyaan yang paling penting di dalam organisasi. Dalam kondisi seperti ini, apa yang kita pilih dan apa yang kita rela lepaskan? Ada satu hal yang jarang dibicarakan secara jujur saat kita membahas KPI. Bukan soal angkanya terlalu tinggi atau terlalu rendah, bukan juga soal targetnya yang ambisius atau konservatif. Masalah sebenarnya, KPI sering dirancang untuk terlihat harmonis. Padahal kalau kita berbicara realita bisnis, sesungguhnya tidak pernah harmonis, ya. Di dunia nyata, setiap keputusan penting selalu memaksa kita untuk memilih. Dan setiap pilihan selalu berarti mengorbankan sesuatu. Tetapi KPI sering disusun seolah-olah semua tujuan bisa tercapai tanpa saling mengganggu. Sekarang mari kita jujur sebentar. Kita minta growth yang agresif, tapi cost-nya tetap terkendali. Kita ingin kualitas naik, engagement tim tetap tinggi, tapi resiko minimum secara intelektual. Kita tahu itu sulit, tapi di dashboard KPI, semuanya berdiri sejajar. Seolah-olah tidak ada konflik. Seolah-olah tidak ada harga yang harus dibayar. Dan disinilah KPI mulai kehilangan fungsinya sebagai alat bantu keputusan. Karena ketika tekanan datang, yang dibutuhkan seorang pimpinan bukan angka, tapi yang dibutuhkan adalah kompas prioritas. Contohnya sederhana. Tim sales mengejar revenue, operasional mengejar stabilitas. Lalu tim finance itu menjaga cost. Tim people menjaga burnout. Semua bergerak sesuai KPI. KPI-nya masing-masing. Semuanya benar. Tapi ketika terjadi bottleneck, delivery melambat, atau komplain naik, kemudian tim kelelahan, KPI tidak menjawab satu pertanyaan kritikal. Hari ini, siapa yang harus dikalahkan? Revenue, quality, speed, people, sustainability? Tidak ada KPI yang secara eksplisit berkata, dalam kondisi ini kita pilih A, dan kita sadar konsekuensi B. Akhirnya, apa yang terjadi? Keputusan diambil secara ad hoc, berdasarkan suara yang paling keras, atau jabatan tertinggi, atau tekanan yang paling dekat. Dan KPI menjadi justifikasi setelah keputusan.
bukan panduan sebelum keputusan. Dan di titik ini, banyak organisasi kemudian tanpa sadar mengalami kelelahan yang khas. Orang-orang bekerja keras, tapi merasa selalu salah. Kenapa? Karena sesungguhnya KPI-nya mereka menuntut performance yang optimal di sistem yang menurut saya penuh dilema. Mereka diminta cepat, tapi rapi. Diminta inisiatif, tapi harus patuh. Diminta berani ambil resiko, tapi nggak boleh salah. Dan ketika hasilnya kemudian tidak ideal, kita bilang, aduh eksekusinya kurang. Padahal yang tidak pernah jelas dalam hal ini adalah trade-off apa sih yang sebenarnya kita harapkan untuk mereka ambil. Ini penting, terutama untuk para pimpinan puncak atau CEO di dalam organisasi, karena di level atas Anda sebenarnya tidak kekurangan data. Yang sering kurang adalah artikulasi pilihan-pilihan. Hanya KPI menjelaskan apa yang ingin dicapai, tapi tidak menjelaskan apa yang dikorbankan jika semua tidak bisa tercapai. Padahal justru menurut saya justru disitulah kepemimpinan diuji. Bukan di saat semuanya berjalan, tetapi saat semuanya tidak bisa dipenuhi sekaligus. Dan KPI yang matang seharusnya dalam hal ini membantu organisasi berpikir jernih di momen tersebut. Sisi HR ini juga refleksi yang tidak nyaman sesungguhnya. Karena selama ini KPI seringkali kita posisikan sebagai alat alignment. Padahal dalam organisasi yang bertumbuh, KPI seharusnya menjadi alat priorisasi ketika berada di dalam tekanan. Bukan sekedar apakah target tercapai, tapi target mana sih sebenarnya yang tetap kita kejar saat kondisi berubah. Target mana yang kita relakan turun dan kenapa keputusan itu masuk akal. Tanpa itu, performance review hanya mencatat hasil tanpa memahami konteks. Dan kontekslah yang sebenarnya menentukan apakah sebuah keputusan itu dewasa atau sebenarnya keputusan itu ceroboh. Kalau hari ini Anda merasa KPI ada, dashboard rapi, tapi kemudian keputusan tetap terasa berat dan membingungkan, mungkin masalahnya di sini bukan di angkanya. Mungkin KPI Anda dalam hal ini belum pernah dipaksa untuk menjawab konflik nyata yang dihadapi bisnis Anda di lapangan. Maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana KPI yang menghindari trade-off akhirnya membuat performance review kehilangan keberanian dan kejujuran. Karena ketika prioritas kemudian tidak jelas, penilaian pun akan selalu aman, akan selalu abu-abu, dan tidak pernah benar-benar dipakai. Maka kalau kita tarik benang merah, dari yang sebelumnya saya sudah sampaikan, ada satu konsekuensi yang hampir tidak bisa kita hindari. Ketika KPI tidak pernah membantu menentukan prioritas di situasi sulit, maka performance review pun kehilangan pijakan moralnya. Karena bagaimana mungkin kita menilai seseorang kalau kita sendiri tidak pernah jelas pilihan apa sih sebenarnya yang harus ia ambil. Banyak organisasi, performance review akhirnya berubah fungsi. Bukan lagi menjadi ruang refleksi keputusan, melainkan ruang pengamanan relasi.
ya, antar karyawan atau antar lintas fungsi. Bahasanya juga jadi sangat hati-hati. Oh, overall sudah baik, tapi masih ada ruang nih untuk pengembangan. Perlu ditingkatkan di beberapa area. Semua terdengar profesional, benar nggak? Semua terdengar dewasa. Tapi sebenarnya ini nyaris tidak ada yang benar-benar dipakai untuk mengambil keputusan sulit. Kenapa? Karena menilai secara jujur berarti mengakui sesuatu yang lebih dalam, bahwa organisasi sendiri belum memberi arah yang tegas. Maka mari kita lihat dari sudut pandang manajer. Seorang manajer menghadapi timnya yang bekerja di tengah tekanan, trade-off, dan ketidakjelasan. Ia tahu kalau timnya terlalu mengejar speed, maka kualitinya akan menurun. Kalau terlalu jaga kualitas, maka targetnya meleset. Kalau terlalu menjaga tim, maka deadline-nya jadi terganggu. Lalu datanglah nih yang namanya performance review. Tentunya ya dengan pertanyaan sederhana. Apakah target tercapai? Maka di titik ini banyak manajer, ya termasuk saya sebelumnya memilih aman. Bukan karena dalam hal ini nggak peduli, tapi karena jujur ini terasa berisiko. Karena kalau ia menilainya rendah, maka pertanyaannya akan balik. Kenapa bisa begitu? Kenapa tidak diantisipasi? Kenapa tidak lebih tegas? Padahal masalahnya bukan di ketegasan. Masalahnya ada di arahnya. Dan di sisi HR, ini sering terasa seperti jalan buntu. Sistemnya sudah ada, formnya sudah lengkap, kalibrasinya juga sudah dilakukan. Tapi ujungnya tetap sama. Rating menumpuk di tengah. High performer sulit dibedakan dengan low performer, jarang benar-benar ditindak. Bukan karena dalam hal ini HR-nya tidak kompeten, tapi karena sistem penilaiannya berdiri di atas KPI yang menghindari konflik nyata bisnis. Performance review akhirnya akan menjawab, apakah orang ini aman nggak sih? Bukan apakah keputusan yang ia ambil masuk akal di konteks yang ia hadapi. Maka disinilah banyak organisasi tanpa sadar membayar biaya yang mahal. Bukan dalam bentuk konflik terbuka, tapi sesungguhnya dalam bentuk yang lebih nggak kelihatan, lebih sunyi, yaitu mediocrity yang stabil. Orang belajar satu hal, berpikir kritis tidak dihargai. Yang dihargai adalah tidak bikin masalah. Ambil keputusan sulit, terlalu berisiko. Lebih aman, ikuti arus aja. Dan kemudian pelan-pelan organisasi kehilangan satu aset penting, yaitu keberanian berpikir. Untuk CEO, rasanya ini adalah momen refleksi yang tidak ringan, karena performance review yang dalam tanda kutip aman, sebenarnya adalah sebuah sinyal. Dalam hal ini bukan tentang kualitas individu di dalam organisasi, tapi tentang kematangan sistem di dalam organisasi. Karena sesungguhnya sistem yang matang tidak menuntut hasil yang sempurna, tapi menghargai keputusan yang jernih di tengah keterbatasan. Dan selama KPI di sini tidak pernah secara eksplisit menyatakan trade-off yang sah, performance review maka di sini akan terus menghindari yang namanya kejujuran di dalam organisasi. Jadi kalau hari ini Anda merasa performance review berjalan rapi, tapi tidak pernah benar-benar mengubah apapun,
Mungkin dalam hal ini masalahnya bukan di keberanian manajernya, bukan juga berbicara di skill HR-nya. Mungkin dalam hal ini organisasi Anda belum pernah secara sadar berkata, dalam kondisi sulit, ini pilihan yang kami hormati. Dan ini konsekuensinya. Tanpa itu, penilaian akan selalu sopan, tapi terasa hampa. Maka kalau kita ingin jujur, masalah KPI dan performance review bukan karena kita kurang sistem, justru seringkali karena kita punya terlalu banyak sistem tanpa satu logika yang jelas. Dan ketika organisasi mulai tumbuh, logika itu kemudian menjadi sangat krusial. Karena dalam hal ini growth itu bukan soal menambah target, tapi growth adalah soal menambah kompleksitas keputusan. Di fase awal bisnis, banyak hal bisa diselesaikan dengan kedekatan. Pemilik bisnis atau founder tahu segalanya. Keputusan cepat. Kemudian juga trade-off ditentukan secara intuitif. Jadi di fase ini, KPI bisa sederhana atau bahkan sangat sederhana. Performance review bisa menjadi sangat informal. Tapi begitu organisasi membesar, maka yang berubah itu bukan hanya ukurannya, melainkan juga jaraknya, yaitu jarak antara strategi dan eksekusi, antara keputusan dan dampaknya, antara niat baik dan konsekuensinya. Sehingga di titik inilah KPI dan performance review seharusnya berubah peran. Jadi KPI yang dewasa tidak lagi bertanya apakah target ini tercapai nggak sih, tapi keputusan apa sih yang ingin kita lindungi di tengah satu tekanan ini. Karena dalam organisasi yang tumbuh, ya, hampir tidak ada keputusan yang benar-benar benar sepenuhnya. Yang ada adalah keputusan yang konsisten. KPI dalam hal ini seharusnya menjaga konsistensi tadi. Ya. Contohnya begini, jika organisasi sedang mengejar scale, maka yang diperlukan adalah speed of decision, clarity of ownership, kemudian kemampuan menutup prioritas seringkali lebih kritikal daripada sekedar efisiensi jangka pendek. KPI tidak lagi berdiri sendiri. Ia berdialog dalam hal ini. Bukan untuk menghindari konflik, ya, tapi untuk membuat konflik menjadi terlihat. Dan performance review pun perlu bergeser fungsinya. Bukan sebagai penilaian karakter, melainkan sebagai alat untuk mereview kualitas keputusan. Maka pertanyaannya pun berubah. Di situasi tidak ideal ini, kira-kira pilihan apa yang Anda ambil? Trade-off apa sih yang Anda sadari? Keputusan mana yang Anda lindungi? Dan mana yang Anda lepaskan? Ini bukan tentang menyalahkan, ini tentang belajar sebagai sistem. Dan di organisasi yang matang, performance review tentunya tidak membuat orang merasa takut, tapi performance review kemudian membuat orang berpikir. Karena mereka tahu, mereka tidak dinilai dari hasil di dunia sempurna, tapi dari kualitas penilaian di dunia nyata. Dan ini hanya mungkin jika CEO dan para manajer secara eksplisit menyatakan, ini arah kita nih.
Ini trade-off nih yang kita terima. Dan ini perilaku keputusan yang kita hormati. Maka disinilah peran HR berubah signifikan. HR tidak lagi sekedar menjaga kepatuhan sistem, ya, tapi masih dalam hal ini menjadi arsitek navigasi manusia. HR menerjemahkan strategi menjadi ekspektasi keputusan. Lalu kemudian mengubah tekanan bisnis menjadi prioritas perilaku. Growth menjadi desain sistem yang waras. Bukan tugas yang ringan tentunya, dan memang ini tidak bisa dikerjakan sendirian oleh HR. Bagi CEO, repositioning ini tentunya menuntut satu hal, yaitu keberanian meninggalkan ilusi kontrol. Karena KPI yang hidup tidak selalu rapi. Performance review yang jujur itu tidak selalu nyaman. Tapi sesungguhnya disitulah organisasi kemudian belajar bergerak lebih dewasa. Dan kalau Anda kemudian bertanya, dari mana kita bisa mulai? Maka jawabannya adalah jarang dari form yang baru, jarang dari framework tambahan, tapi biasanya jawabannya dimulai dari satu percakapan serius tentang trade-off, tentang keputusan, tentang apa yang benar-benar dihargai saat angka tidak bisa semuanya tercapai. Maka itulah inti dari redesign performance system. Yang memang yang kami lakukan saat melakukan advisory. Jadi bukan sekedar menyusun KPI, tapi membantu organisasi berpikir ulang cara menilai dirinya sendiri di fase growth dan scale. Jadi jika Anda merasa KPI Anda rapi, performance review Anda jalan, tapi organisasi Anda tetap lambat atau kehilangan keberanian, mungkin yang perlu diubah bukan lagi sistemnya, tapi logika di baliknya. Semoga insight ini membantu Anda dan bisa Anda simpan atau bisa jadi awal percakapan yang jauh lebih serius. Karena sistem penilaian selalu mencerminkan kedewasaan cara organisasi mengambil keputusan. Dan ini penting Anda ketahui, organisasi yang siap scale tidak memperlakukan KPI sebagai kontrak mati setahun penuh. Ya, pastikan itu. Tapi mereka memperlakukannya sebagai satu alat dialog yang sangat strategis. Bukan dialog tentang siapa yang gagal, tapi dialog tentang apakah bottleneck sudah bergeser. Apakah prioritas masih masuk akal? Kemudian, apakah sistem kita benar-benar mendukung arah yang sekarang? Di organisasi seperti ini, ketika KPI mulai terasa dalam tanda kutip aneh, itu tidak langsung dianggap sebagai pembangkangan atau dianggap sebagai kurang disiplin, tapi itu dianggap sebagai alat informasi, yaitu informasi bahwa kompleksitas sudah naik nih, bahwa trade-off sudah lebih nyata, bahwa keputusan tidak lagi bisa disederhanakan menjadi angka tunggal di dashboard. Performance review pun di sini tentunya berubah fungsinya. Bukan lagi sekedar menilai siapa di bawah target, tapi berubah menjadi momen untuk menyelaraskan ulang ekspektasi, keputusan, dan juga arah bisnis. Dan ini tidak terjadi karena sistemnya yang canggih, tapi ini terjadi karena adanya kedewasaan organisasi. Kedewasaan pimpinan puncak atau CEO
untuk mengakui realita yang memang berubah. Kedewasaan leadership untuk berhenti berpura-pura bahwa semuanya masih relevan. Dan kedewasaan HR juga untuk tidak sekedar menjaga kepatuhan, tapi menjaga kewarasan sistem itu sendiri. Di bisnis yang sudah berjalan, KPI bukan lagi soal disiplin angka. Ia soal satu hal yang jauh lebih sulit, apakah organisasi cukup dewasa untuk mengakui bahwa realitas sudah berubah. Jika KPI Anda ditetapkan rapi di awal tahun, tapi semakin terasa tidak relevan di tengah jalan, itu bukan kegagalan, tapi itu adalah sinyal. Sinyal bahwa kompleksitas sudah naik. Sinyal bahwa keputusan sudah tidak bisa lagi hitam putih. Sinyal bahwa organisasi Anda sudah melewati fase rapi dan masuk ke fase yang nyata di lapangan. Masalahnya bukan apakah KPI itu salah. Masalahnya adalah apakah sistem Anda di dalam organisasi cukup hidup untuk merespon realita yang terjadi di lapangan tanpa harus kehilangan arah. Karena organisasi yang bertumbuh tidak butuh KPI yang sempurna, tapi mereka butuh KPI yang bisa diajak berpikir. Performance review yang bisa diajak untuk jujur. Dari sistem yang berani berhenti berpura-pura bahwa semuanya masih dalam sesederhana di bulan Januari. Jika refleksi ini terasa dekat, silakan Anda simpan video ini, bukan untuk memperbaiki KPI, tapi untuk memperdalam cara organisasi Anda membuat keputusan.